bersama saya Dani Liana dengan NIM 31402100214, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai akuntansi leasing. Untuk teman-teman, yuk mari simak penjelasan dari saya. Sebelum memasuki materi, saya mau tanya, kalian tahu nggak sih yang dimaksud dengan leasing? Nah, saya akan menjelaskan. Jika secara umum, leasing yaitu perjanjian kontraktual antara pemilik aset tetap yang disebut dengan lessor dengan pengguna aset tetap yang disebut dengan lessee. Lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan aset tetap tertentu yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu, dan lessee memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dibayarkan secara periodik. Pengertian leasing menurut Keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169/01-1991, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa usaha dengan hak opsi, yaitu financial lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara periodik. Selanjutnya, leasing ada beberapa kelebihan. Yang pertama, fleksibel. Kelebihan yang kedua, tidak perlu jaminan. Kelebihan yang ketiga, capital saving. Kelebihan yang keempat, dilindungi secara hukum. Untuk selanjutnya, ada pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama, ada lessor. Lessor adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lalu ada lessee, yaitu pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Selanjutnya ada supplier, yaitu pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Selanjutnya ada bank. Pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease. Selanjutnya ada jenis-jenis leasing. Yang pertama ada kapitalis. Kapitalis yaitu jenis leasing yang dibentuk oleh lembaga keuangan. Jenis leasing ini akan melayani nasabah yang membutuhkan kebebasan dalam menentukan modal atau barang dengan spesifikasi tertentu. Yang kedua, ada operating lease. Operating lease adalah lessor dalam operating lease akan membeli sejumlah barang untuk kemudian disewakan pada nasabah dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada leverage lease. Leverage lease ini dibentuk dengan melibatkan tiga pihak. Yang pertama, lessor, lessee, dan credit provider. Yang keempat, ada sales-type lease. Sales-type lease yaitu lessor biasanya merupakan produsen atau dealer yang menggunakan lease sebagai jalur pemasarannya. Yang kelima, ada direct financing lease. Direct financing lease ini, tiap pembayaran lease terdiri dari bagian pengembalian investasi. Lessor ditambahkan dengan keuntungan yang diharapkan. Kriteria kapitalis yang pertama ada sewa mengalihkan kepemilikan aset tetap kepada pengguna aset tetap atau lessee pada akhir masa sewa. Yang kedua, penggunaan aset tetap atau lessee memiliki opsi untuk membeli aset tetap dengan harga yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar. Tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Yang ketiga, jangka waktu sewa sama dengan atau melebihi 75% dari estimasi umur ekonomis aset yang disewa meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa tidak termasuk biaya eksekutor sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar aset tetap yang disewa, maka ada hak opsinya. Yang kelima, perjanjian sewa dikenakan bunga karena jangka waktu sewa lebih dari 1 tahun. Yang keenam, jika pengguna sewa aset tetap atau lessee dapat membatalkan sewa, maka kerugian yang berhubungan dengan pembatalan ditanggung oleh pengguna aset tetap atau lessee. Agar pemahaman tentang materi leasing lebih jelas, kita langsung ke contoh soal berikut ini. Dan selanjutnya pertanyaannya ada 6 poin.
sebagai berikut. Untuk menjawab pertanyaan poin pertama, apakah list tersebut memenuhi kriteria kapitalis? Jawabannya, list tersebut memenuhi kriteria kapitalis karena jangka waktu list selama 5 tahun sama dengan estimasi umur ekonomis peralatan yaitu 5 tahun, memenuhi 75%. Pertanyaan yang kedua, buatlah jurnal 1 Januari 2021 saat penandatanganan kontrak list. Untuk jurnal penandatanganan kontrak leasing, yaitu 1 Januari 2021, peralatan list modal pada posisi debit dan hutang list modal pada posisi kredit sebesar 450.000. Pertanyaan poin ketiga yaitu buatlah jurnal pembayaran leasing pertama. Untuk mengetahui pembayaran leasing pertama, kita harus mencari PMT-nya terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut. C yaitu nilai wajar dari peralatan atau aset tetap yang dimiliki. Lalu I adalah bunga selama 1 tahun. N adalah jangka waktunya. Selanjutnya, untuk mengetahui hutang list modal, yaitu dengan nilai PMT ditambahkan dengan biaya eksekutor, yaitu Rp99.017,9217 ditambahkan dengan Rp2.000, menghasilkan nilai Rp101.017,9217. Jurnal pembayaran leasing pertama 1 Januari 2021 yaitu hutang list modal sebesar Rp117.9217, biaya pajak properti sebesar Rp2.000 pada kas sebesar Rp103.017,9217. Pertanyaan yang keempat, buatlah jurnal penyusutan peralatan list pada 31 Desember 2021. Untuk jurnal penyusutan list 31 Desember 2021, biaya depresiasi peralatan list modal sebesar Rp90.000 pada akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp90.000. Pertanyaan yang kelima, buatlah jurnal pembayaran list kedua 1 Januari 2022. Untuk mengetahui pembayaran leasing kedua, kita harus membuat tabel schedule pembayaran leasing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel schedule pembayaran list. Di sini pembayaran list tahunannya tetap sama, biaya eksekutornya juga tetap sama. Nah, untuk bunganya 1 Januari 2021 itu belum ada bunga sama sekali. Pengurangan kewajiban list didapat dari pembayaran tahunan dikurangi dengan biaya eksekutor. Untuk kewajiban list sendiri didapat dari list tahun pertama dikurangi dengan pengurangan kewajiban list. Nah, untuk jurnal pembayaran leasing kedua 1 Januari 2022, hutang list modal sebesar Rp84.668,8178, biaya pajak properti sebesar Rp2.000, biaya bunga sebesar Rp17.549,1039 pada kas sebesar Rp101.017,9217. Lalu ada penyusutan peralatan list 31 Desember 2022. Biaya depresiasi peralatan list sebesar Rp90.000 pada akumulasi depresiasi list sebesar Rp90.000. Pertanyaan poin ke-6. Buatlah jurnal jika peralatan list pada akhir masa kontrak dibeli sebesar Rp10.000. Jurnalnya yaitu peralatan sebesar Rp460.000, akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp450.000 pada peralatan list modal sebesar Rp450.000, akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp101.017,9217 dan kas sebesar Rp10.000. Sekian penjelasan materi mengenai leasing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.